wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi kami berjudul Fungsi Kehalalan Suatu Produk. Di sini kami mengambil ada roti AOK. Di sini kami akan menganalisis kehalalan dari produk ini. Tentunya perkenalan dulu, saya selaku kelompok Bapak Saiful Madan, ini adalah rekan saya dan tentunya Muhammad Abdul Ghafar. Di sini kami akan memaparkan materi ketika dan contoh materi kami. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian atau definisi dari produk halal. Produk halal adalah produk yang diproduksi, diproses, didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Produk halal tidak hanya dilihat dari segi bahan baku, namun juga dilihat dari seluruh aspek, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, pembuatan, pengemasan maupun penyimpanan hingga sampai ke tahap distribusi ke konsumen. Produk halal tidak hanya dihasilkan dari bahan yang halal, namun juga suatu industri atau produksi dari produk halal itu harus memastikan asal usul dari bahan tersebut. Kemudian dalam proses pengolahan harus memastikan bahwa alat-alat yang digunakan tidak terkontaminasi oleh najis ataupun barang-barang yang haram yang bisa membuat suatu produk itu menjadi tidak halal. Secara umum, produk halal dapat dipahami melalui beberapa aspek. Yang pertama yaitu dari segi zat. Dari segi zat ini menggunakan bahan baku yang sudah dipastikan kehalalannya dan tidak mengandung zat-zat yang haram seperti pengawet dan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada dari segi proses. Jadi proses pengolahan pada produk halal harus menggunakan proses yang higienis, bersih, dan tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang mengandung keharaman seperti najis. Kemudian yang terakhir ada itu dari segi tujuan. Pembuatan produk halal bertujuan dikonsumsi atau dipakai secara yang digunakan oleh Islam. Kemudian Materi selanjutnya adalah dasar hukum produk halal. Adapun dasar hukum produk halal kami mengambil yaitu roti AOK. Dasar hukum yang pertama adalah Al-Quran. Di beberapa surat telah menjelaskan, salah satunya adalah Al-Baqarah ayat 108, Al-Baqarah ayat 172, dan An-Nahl ayat 114. Adapun arti dari salah satu Al-Quran surat tersebut, Al-Baqarah ayat 172, yang artinya, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu makan dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Maka bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dasar hukum yang kedua adalah hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang mana artinya, jika halal Allah menghalalkan di dalam kitabnya, dan jika haram Allah mengharamkan di dalam kitabnya. Dan apabila barang itu tidak jelas, maka itu bisa dimaafkan. Ada riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dasar hukum yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang jaminan produk halal yang mengatur kewajiban sertifikasi halal suatu produk yang tersebar di berbagai pasar. Baik, materi selanjutnya adalah contoh produk halal di platform digital. Produk halal di platform digital ini sudah berbagai macam banyaknya, terutama di kategori makanan. Banyak merek makanan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain-lain itu memperluas pasarnya dan mempermudah konsumen untuk berbelanja. Ini kami mengambil roti AOK sebagai salah satu contoh produk halal di platform digital. Roti AOK sendiri ini adalah contoh roti lokal populer di Indonesia, yang mana ini sudah terverifikasi kehalalannya di Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Produk bakeri AOK ini sendiri terdiri dari bahan-bahan seperti tepung, gula, susu, dan bahan-bahan lainnya yang sudah terverifikasi kehalalannya. Logo halalnya sendiri sudah terpampang jelas di produk AOK itu sendiri, sehingga itu mempermudah untuk konsumen membelinya. Selanjutnya adalah analisis sertifikasi kehalalan, yang mana produk roti AOK ini sendiri sudah terverifikasi kehalalannya melalui MUI, yang mana ini meliputi BPJPH dan LPPOM MUI. Berita atau data terkini yang kami dapat, roti AOK sendiri sertifikasi kehalalannya terancam karena BPJPH menemukan pengawet di
itu sendiri. Tetapi namun BPOM telah melakukan uji coba lagi dan tidak menemukan pengawet itu di bahan-bahan AOK. Sampai saat ini kami juga belum tahu apakah sertifikasi kehalalan AOK ini sendiri sudah dicabut atau belum dari pihak LTPOM-nya sendiri. Juga selanjutnya ada alasan kesesuaian roti AOK dengan prinsip halalan Thaiban. Roti AOK sendiri sudah mengikuti prinsip halalan Thaiban, yang mana yaitu halal menurut syariat Islam itu baik bagi kesehatan serta lingkungannya. Halal dari roti AOK ini sendiri adalah berupa bahan-bahan sebagai berikut yang sudah saya jelaskan tadi, seperti tepung, susu, gula, dan bahan-bahan lainnya yang tidak mengandung haram. Dari sisi Thaib, roti AOK sendiri sudah menjaga kehigienisannya dan sudah menjaga bahan baku mereka sendiri. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari materi kami. Jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan materi dan begitupun pembuatan video, kami mohon maaf karena itu keterbatasan kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.